Selamat pagi, apa kabar semuanya saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Minggu lalu saya bicara mengenai azas-azas pokok. Apa saudara? Lah itu apa artinya? Ya, azas-azas pokok adalah pelajaran-pelajaran yang dasar banget, ya. Pengetahuan firman sebenarnya bukan pelajaran, tetapi ini adalah praktek kehidupan yang mana sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita hidup di dunia ini, kemudian kita terima Yesus, kita kenal Tuhan, kita ini masih bayi saat kita kenal Tuhan, ya, procot baru keluar, ya. Lalu saat baru keluar seperti saya sampaikan bahwa kita masih banyak minum susu. Tetapi ada masanya di mana bayi tidak boleh minum susu terus. Ya, seperti saya ceritakan anjing saya, ya, waktu awal dia punya anak 2, hari-hari netes terus. Ya, sampai 2 bulan. Nah, kedua bulan sudah waktu dia mau deketin teteknya mamanya langsung wek. Harus pergi, nggak boleh. Kamu harus makan makanan keras sekarang karena kamu sudah dewasa, sudah makin dewasa, makin berkembang. Anak-anak kalau minum susu terus lemes, ya saudara. Sama dengan kita. Kalau kita terus dengan pengajaran yang pokok, azas-azas pokok, maka kita akan lemes menghadapi dunia ini. Nah, saudara, seperti yang saya katakan baru saja, bahwa kita lahir di dunia ini ceprot, kita ini harus langsung makan firman Tuhan. Ya, kita seringkali karena kita hidup di dunia, lalu kita sekolah juga sama orang-orang yang mungkin belum kenal Tuhan, lalu bicara mereka ini dan itu, lalu kita tumbuh dikelilingi oleh duniawi, banyak hal-hal yang duniawi. Hari-hari itu TV disetel nyala terus, kita mbok masak TV-ne murup, ya, mbok kita dulang anak TV-ne murup. Saudara bisa bayangin gak? Sepanjang hari saudara itu dikelilingi oleh hal-hal duniawi. Bisa kebayang gak? Saya tuh nggak gitu ngerti kehidupan banyak orang. Tetapi kalau saya ke rumah orang, besok loh, kok TV-nya murup. Terus saya bilang tolong dimatikan dulu ya Bu. Oh nggih. Nili di rumah sakit lagi loro nonton TV terus. Loh, saatnya saat kita itu ngadang-ngadang nggak bisa apa-apa, kita itu ketemu Tuhan harusnya saudara, tapi malah nonton TV. Nah, harusnya kita tidak diguyur, disiram, dibacem oleh hal-hal duniawi. Tetapi kita hari-hari harusnya diguyur, dibacem dengan firman. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa saat saudara ada di hadirat Tuhan, saat saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan, lalu saudara mendengarkan firman disampaikan, maka kita dikelilingi oleh atmosfer surgawi. Ini cuman 2 jam, nggak sampai 2 jam, 1,5 jam. Lalu saudara di rumah dibacem lagi oleh hal-hal duniawi, TV, dan saudara baca yang gak keruan semuanya. Gimana coba? Rohani saudara gimana coba? Kalau adanya itu tiap hari, ya. Nah, ini saya berbicara bagaimana kita ini nantinya akan menyingkirkan azas-azas pokok. Azas-azas pokok saudara sudah melewatinya tentunya, keselamatan, ya. Di sini kalau saudara belum terima Tuhan Yesus, saudara datang ke saya.
Nanti saya akan tuntun saudara terima Yesus ya. Keselamatan, saudara ngaku dengan mulut saudara, percaya dalam hati saudara, maka saudara akan diselamatkan. Barang siapa berseru kepada Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Lalu mulai setelah itu saudara ikut katekisasi, baptisan selam. Saudara, ini memang agak karena kita masuk di dalam organisasi gereja, sehingga harus melewati berbagai macam peraturan-peraturan. Nah, ya, kalau firman Tuhan sih nggak ada yang begitu. Firman Tuhan bilang siapa yang percaya pergi dibaptis ya langsung dibaptis. Tetapi karena kita juga ngikutin peraturan pemerintah, yang mana kalau mau menikah harus ada surat baptisnya. Surat baptisnya ini harus ditandatangani oleh gereja, oleh pendetanya, ada tok-cop gereja. Nah, ini yang membuat berbagai peraturan ya. Kalau zaman dulu nggak ada, zaman dulu percaya Tuhan langsung dibaptis, nggak ada surat baptisan, nggak ada katekisasi, percaya saya sama Tuhan langsung dibaptis ya. Saya sudah baptisin beberapa orang di Ancol, saudara ya, di laut, ada juga di kolam renang ya. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan tidak masuk dalam organisasi ya, dulunya saya masih di luar di sana, saya tetap bisa baptisin orang. Saya juga melakukan banyak hal yang firman Tuhan suruh tanpa harus ribet peraturannya. Tetapi ya ini azas-azas awal, karena saudara ada di dalam hidup di dalam satu negara yang negara ini mengakui adanya gereja, dan gereja ini diatur oleh pusat, dan kemudian peraturan-peraturannya harus sesuai dengan pusat. Ya, ada orang minta peneguhan nikah ya oleh saya, minta diteguhkan oleh saya. Saya bilang saya sudah nggak bisa, saya harus terikat dengan peraturan-peraturan gereja. Wah, saya dirasani di belakang. Masa Ibu Mek nggak bisa? Ibu Mek kan punya titel yang tinggi, masa gitu gini-gini loh. Saya bisa, tapi itu nanti nyalahin peraturan pemerintah. Nah, ini kita bicara mengenai azas-azas pokok lagi ya. Tetap saudara ada di dalam gereja ini, saudara mau menikah, saudara harus lewat bimbingan pranikah, saudara harus melewati ini dan itu, saudara harus diberkati, dan minggu depan sudah ada yang akan diberkati oleh Papi ya, melewati bimbingan pranikah 8 kali oleh saya, dan itu harus. Kita nggak bisa kayak Tarsan, saudara, kawin-kawin aja gitu loh, nggak diakuin, namanya kumpul kebo nanti ya. Lalu kita bicara mengenai baptisan Roh Kudus. Setelah dibaptis, baptisan Roh Kudus. Azas awal, azas pokok. Nah, di sini yang belum dibaptis Roh Kudus, nanti 10 hari berturut-turut ya, bulan depan kita akan adakan 10 hari penantian kepenuhan Roh Kudus. Bukan hanya penantian, tetapi kita akan dicelup di dalam hadirat Tuhan, dicelup di dalam urapan Tuhan. Ya, ada di sini seorang murid yang ikut pemuridan. Ya, di sini kan ada pemuridan, saudara. Ya, ada 2 kelas. Nanti kita akan buka kelas-kelas yang lain. Orang tersebut belum basah roh selama ini, udah di sini bertahun-tahun belum basah roh. Kemudian mengikuti doa kami yang kami adakan, KCC adakan, dan dia akhirnya dapat basah roh. Wow, kami bersukacita, bersyukur sekali. Ya, kalau ada kerinduan, Tuhan akan hadir di sana. Jangan sampai saudara ketinggalan nanti 10 hari berturut-turut kita adakan, itu indah sekali persekutuan di sini setiap sore ya.
Lalu azas-azas awal lagi seperti pujian. Pujian enggak hanya di sini, tetapi pujian hendaknya di rumah saudara itu keluar puji-pujian kepada Tuhan. Apalagi kalau saudara ada dalam masalah, saudara muji Tuhan, saudara ngucap syukur. Jadi jangan seperti tadi saya katakan, saudara 1,5 jam di sini, saudara muji Tuhan awal 30 menit, lalu saudara pulang selalu dikelilingi oleh TV banner itu ya. Mulai sekarang TV-nya dimatikan kalau penting saja. Saya belajar namanya Tante Walker ya, dia istri dari pendiri STTT Tawangmangu ya. Waktu itu saya tinggal di New Zealand bersama beliau. Lalu saya melihat kehidupannya luar biasa. Dia lihat jam, jam berita. Lalu dia akan buka TV, lalu dia akan berdiri, lihat. Duduk atau berdiri saya lupa. Posisinya gak penting. Yang penting setelah ini. Kemudian dia lihat TV, dia dengarkan baik-baik. Oh, beritanya terjadi begini. Setelah selesai, saya ingatnya dia berdiri kok. Karena dia ngamatin gini. Lalu dia matikan TV-nya. Kemudian dia berlutut. Tuhan. Dia berdoa. Nah saudara yang hari-hari dikelilingi TV doa enggak? Doa untuk berita kejadian-kejadian enggak? Ya. Malah banyak yang ngumpat. Piye tuh orang genah kuwi gubernure. Wah. Kaya ngono meh dadi presiden. Oh, ya ta. Iki piye tuh? Malah nyepatani. Bukannya mendoakan malah saudara mengutuk. Nah, ini enggak ada benernya saudara. Sebagai anak Tuhan, ini azas pokok ya, sangat awal sekali. Kita hendaknya anak-anak Tuhan jadi terang, apalagi kalau dirungokke koncone, dirungokke tanggane, dirungokke pasangane, dirungokke anake. Papi ning gereja tapi bakno bahasane kaya ngono, sing ngajari sapa kowe yo. Sini saudara, ini azas pokok. Ya, kalau saudara nggak bisa berdoa, mendoakan apa yang saudara lihat di TV, lebih baik TV-nya dijual aja. Ya, bribeni. Selain bribeni saudara, itu mencemari rohani saudara. Baleni lagi apa? Itu mencemari manusia, roh saudara. Mencemari, nggak ada gunanya. Saya ini udah puluhan tahun nggak nonton TV saudara, nggak punya TV. TV kayak gitu ada tapi untuk Zoom pelayanan, untuk meeting. Tapi nggak ada antena, nggak ada apa ya? TV butuh antena ya? Ya butuh antena. Tak pikir mau langsung. Sekarang kan udah pakai itu toh Android ya. Nggak tahu kalau Android pakai antena apa nggak penting. Pokoknya yang saya rindu saudara udah meninggalkan azaz pokok ini loh. Hal-hal yang sangat mendasar yang seharusnya saudara, ya ampun. Saudara sudah berjalan di air, di atas air ya harusnya. Saudara sudah menyembuhkan orang-orang sakit. Saudara udah keliling berbuat baik, mencoba membangkitkan orang mati. Ya, kayak saya sudah coba bangkitin orang mati saudara ya. Belum bangkit saudara, tapi paling tidak saya udah nyoba. Saya lupa cerita, ada waktu itu anak sakit kemudian mati ya. Udah mati, dokternya udah bilang nggak bisa, udah digenjot pakai apa itu ya, gitu mesake banget sehingga anak itu
Wong masih bayi loh, diginikan sama dokter sekuat tenaga, sampai pecah ya, pembuluh-pembuluh darahnya pecah sampai biru semua, biru gitu. Saya datang, saya bilang nggak boleh masuk, tapi kalau pendeta kan selalu boleh masuk. Saya bilang saya pendeta. Wah, langsung masuk. Orang tuanya bilang ini pendeta saya, mau doakan gitu. Anaknya udah mati. Gimana ini? Kita doa gitu. Jangan dicabut dulu, kita doa. Wah, terus kami doa. Lalu nggak terjadi apa-apa. Gimana? Dokternya nanya orang tuanya. Orang tuanya nyerahin ke saya. Terserah Ibu Pendeta katanya. Iya, kita doa aja terus gitu ya. Lalu akhirnya sudah nggak ada. Benar-benar udah mati. Saya baru tahu saudara, kalau ada orang ketahuan langsung mati gitu ya. Rupanya keluarganya langsung dikelilingi oleh orang-orang calo-calo rumah kematian, rumah duka, calo mobil ambulans, calo peti, calo kembang, calo macem-macem gitu ya. Lagi bingung, lagi nangis, Bu ini nomor saya, Ibu mau segera dia. Saya bilang sudah enggak kamu pergi aja. Loh, tapi kalau Ibu gini ini anaknya harus lewat kamar mayat. Nggak apa-apa gitu. Jadi saya anggap anak itu nggak mati. Saya bilang gendong mamanya, digendong gitu ya. Pokoknya kami akan bawa pulang, kami akan doakan lagi. Dan kemudian ikutin, ya mereka ngikutin. Saya bilang anaknya ditempelin di badan, dibuka bajunya, badannya ibunya tempelin supaya panas. Ya doa terus, doa supaya jalan kami doa. Ini doa sampai rumahnya. Mbak bingung, loh kok digawa mulai? Nggak apa-apa, saya bilang nggak apa-apa, kami akan doakan, kami akan rawat, kami doa terus, kemudian saya mulut dengan mulut saya tiup ya, apa kayak CPR gitu ya, tetapi saya hembuskan roh Tuhan, saya hembuskan di mayat bayi itu, berulang kali sampai agak sudah 10:30 ya Ren, 10:30 malam. Dan saya bilang sama bapak ibunya, kalian doa terus, nanti jam 12 Tuhan ngomong gitu ya. Ini anak bangkit atau sudah pergi sama Tuhan. Kemudian kami tinggalkan. Saya sama Iren waktu itu kami mampir di warung makan. Kemudian kami pulang perjalanan ya 1,5 jam gitu. Kalau Jakarta biasa saudara 1,5 jam 2 jam perjalanan kami ya. Kemudian sampai rumah kira-kira 12:30 kami ditelepon. Bu, tadi jam 12 Bu, persis mamanya si bayi ini lihat bapak sedang menggendong bayinya itu. Bayinya namanya Joy. Lagi menggendong, oh berarti bayinya ini sudah sama bapak. Oh ya wes, nggak perlu didoakan lagi. Kita nggak tahu siapa yang akan bangkit dari kematian, ya. Nah, saudara, azas-azas pokok ini mari kita tinggalkan. Apalagi yang saya bilang, saudara nggak pakai helm, nggak punya SIM, nah itu azas pokok banget, dasar banget. Ya maaf saya harus bolan-baleni karena saya lihat saudara-saudara masih belum pakai helm. Ojo guyu, ojo ngerasan-ngerasani ya. Tetapi serius ini kalau saudara ini tidak mau meninggalkan azas pokok, saudara bagaimana saudara bisa diberkati? Ya. Saudara ingatkan saya waktu minggu lalu bilang dalam Ibrani 13 ayat 17. Nah, kalau saudara ada di sini, berarti saudara ada di bawah penggembalaan kami. Ada di bawah oversee saya, pengamatan saya, pertolongan mentoring saya. Kita baca.
Iya, saudara baca lebih baik. 2, 3. Puji Tuhan. Kami ini pemimpin-pemimpin saudara, gembala-gembala saudara adalah penjaga jiwa saudara. Kami ingin bawa saudara sampai di hadapan Bapa tanpa cacat, tanpa kerut. Itu sebabnya kalau diomongin please jangan ngeyel. Jangan dablek ya. Hatinya jangan keras, hatinya jangan berlemak sancam, hatinya jangan berbatu-batu kerikil. Saya mau saudara gendang ninggalin azas pokok ini ya. Karena saya harus nolong saudara, mempertanggungjawabkan saudara di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sampaikan firman Tuhan. Azas pokok sudah loh Tuhan. Harusnya mereka sudah beranjak dari situ dan mereka sudah dewasa. Tapi mereka ternyata Tuhan masih ngempeng terus. Maunya yang ringan-ringan, khotbah sing lucu-lucu. Diceritani, diilik-itik kupingnya. Tapi mereka ngunyah yang keras saja nggak mau. Dikasih firman yang keras, keluar dari gereja. Ya sudah. Ada beberapa murid gitu. Yang waktu saya mulai tegur keras, ada yang nyepatani dan keluar dari keras. Nggak apa-apa. Waktu sadar mereka balik lagi. Ada pendeta yang mimpin pendeta-pendeta. Waktu itu saya tegur di depan orang lain, teman-temannya. Wow, ini pendetanya pendeta-pendeta loh saudara. Saya tegur. Lalu dia waktu saya tegur, nutupin mulutnya, ngomongnya ditutup gini. Lalu saya tanya, nggak mau buka mulutnya. Saya bilang, Pak, tolong itu tangannya dibuka. Wah, marah dia. Dalam kemarahannya masih ada beberapa hari masih ketemu saya. Dia mikir, saya mau terima atau saya keluar dari kelas ini. Dari training ini, 10 hari trainingnya, 12 hari waktu itu. Rupanya dia belajar rendah hati. Dia terima itu. Dan setelah dia terima, dia langsung nanjak. Jadi juara 1 di situ. Wah, luar biasa. Coba dia nesu, diomongi sedikit aja, suruh buka mulutnya. Suruh buka, ya tangannya suruh buka. Supaya mulutnya ngomongnya kedengaran. Nesu. Banyak orang yang diomongi sidik, nesu. Demi kebaikan, nesu. Jegadul. Oh, bahasa Solo itu enak paling. Jegadul. Mukanya jelek saudara. Itu memperlihatkan isi hatinya. Ini azas pokok. Kami ini berjaga atas jiwa saudara. Kami harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Lalu Thanksgiving, ucapan syukur kepada Tuhan. Wow, luar biasa di sini banyak ibu-ibu, saudara-saudara yang ngucap syukuran itu ada ya, juga ngucap syukur di hadapan Tuhan. Luar biasa, Tuhan hargai. Walaupun saudara harus keluar uang, Tuhan hargai. Lalu apalagi keintiman sama Tuhan. Keintiman ini penting banget. Hari-hari saudara harus intim sama Tuhan.
Mana kita bilang, I love you Lord, aku mengasihi Engkau Tuhan, tapi nggak mau ketemu, nggak mau duduk lama-lama. Bohong banget. Yang dicintai lebih HP, ya, yang dicintai medsos, YouTube, game-game, IG daripada Tuhan. Saudara, nanti saya akan lebih lanjut ceritain kisahnya. Ini luar biasa. Tapi ini saya lagi ngomong azas-azas pokok ya. Lalu hidup kudus, nggak cemar, nggak cabul, nggak porno, ya. Ini penting sekali. Kita harus tinggalkan ini. Kita sudah datang kepada Tuhan dengan hidup suci, kudus. Ya. Lalu mari kita baca 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 31. Ini berikutnya adalah kita ini hidup di dunia, tetapi saya sudah sampaikan tadi bahwa kita ini manusia roh, kita orang surga yang seharusnya tidak dikelilingi oleh hal-hal dunia. Itu sebabnya firman ini mengatakan bahwa kalau kita memiliki apapun seolah kita nggak memiliki. Saya akan baca ini, kemudian saudara baca ayat selanjutnya. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Ya. Dan pendeknya, orang-orang yang pergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. Saudara, jadi semua yang ada saat ini hampir nggak penting selain daripada manusia roh kita, jiwa kita, keselamatan kekal jiwa kita. Coba orang yang sudah terbujur mati di peti, apa yang bisa dibawa? Mau digawani cincin? Mau digawani sepatu anyar? Jas sing apik, mbok didandani pakai make up artis semua, nggak bisa apa-apa. Digawani Alkitab, digawani jarik, digawani bantal gen empuk, nggak bisa, saudara. Ya. Jadi apa yang di dunia ini Tuhan bilang kalau kamu beli baru aja beli barang, seolah-olah kamu nggak beli. Kalau kamu punya istri seolah-olah nggak punya istri. Jadi jangan tergantung banget sama pasangannya. Jangan hidup hanya untuk mereka. Tapi hiduplah seolah-olah kamu tidak menggunakan, memiliki apapun. Hidupmu harus fokus kepada Tuhan. Luar biasa ini ayat lagi dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Di dunia ini tapi mikirkan hal yang di atas, karena kita bukan orang dunia, saudara. Ya, saya minta saudara membacakan 1, 2, 3. Pikirkanlah perkara yang bukan yang. That's it. Berikutnya 2, 3.
Terakhir, ini dia janjinya. Jikalau kita hidup di dunia tetapi tidak seolah-olah tidak hidup di dunia ini, kita hanya mampir, kita hanya pilgrimage, kita pilgrim perantau, pengembara, betul, terima kasih. Kita hanya pengembara di dunia ini. Kita perantau. Kita hanya lewat saja. Jadi seharusnya kita tidak boleh tertarik dengan hal-hal dunia ini. Makanya kalau pakai apa-apa seolah-olah nggak pakai, bukan seolah-olah telanjang, bukan. Seolah-olah kita tidak memiliki. Yang punya istri, punya suami, seolah-olah nggak punya. Jangan hari ini di luar jangan, oh aku rande bojo, ya wis aku mulai nganti esok. Jangan begitu, saudara. Itu jenenge saenake dhewe, nggak tanggung jawab. Oh aku seolah-olah nggak punya istri, ya wis aku mangan dhewe saiki. Salah. Nggak boleh, itu egois. Ya. Oh seolah-olah nggak punya istri, yowes berarti enak orang belanjan, nggak ngasih bagian duit, salah saudara. Ya, kalau itu harus saudara harus bersama-sama memenuhi tugas-tugas saudara sebagai pasangan, sebagai suami, sebagai istri, itu harus. Tetapi seolah-olah tidak memilikinya, tidak tergantung hidup saudara padanya, ya. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, ini ayat-ayat yang sangat luar biasa, ini mengatakan kamu itu fokus pandang kepada yang di atas, mikir hal-hal yang di atas, jangan yang di bawah. Saudara, saya rindu di sini saudara bangkit semua level rohaninya. Amin. Wah kok nggak ada sing amin, saudara domblang apa saudara ngomong piye yo angel iki. Ya. Saudara harus giat. Ayo kita naik level sama-sama. Saya ngajak saudara levelnya naik, jangan sampai saudara biasa-biasa aja. Harus berubah saudara tahun ini. Harus berubah. Balik lagi, saya balik-balik. Yang nggak pakai helm beli helm. Jangan sampai saudara datang ke sini tanpa helm, ya. Jangan sampai saudara gundulan ke sini. Bahaya. Kemarin saya nengok Ibu Lasmi. Iya, ya Ibu Lasmi. Boncengan 3. Ibunya pakai helm nggak? Pakai. Putune di depan nggak pakai helm. Yang di tengah pakai helm, yang setir pakai helm. Terus putune agak 6 tahun. Nah, iya Bu, miring, jeblas, jatuh. Bonyok kabeh. Sini bonyok kabeh, matane awalnya nggak bisa buka. Bocah cili, aduh saya ngeliat aja ndak tega saudara, bonyok sini Itu bayangkan anak sekecil itu otaknya masih empuk, masih rentan, matanya masih belum kayak kita kuat. Kena aspal, kena setang, aduh. Kemarin dibawa ke saya, minta doa Ibu Meg, saya doain, ayu lucu putune. Nggak tega, saya doain ngeliatin sambil meringis-meringis ini aku. Elek, aduh. Saudara yang nggak pakai helm itu nggak cinta dirimu. Gak cinta putumu. Iya toh, Bu, gak cinta putu nih.
Ya, itu Ibu Larmi tak marahin. Gak boleh begitu. Pergi tanpa helm. Firman Tuhan mengatakan, ini tubuh kita ini bait Roh Kudus. Kalau ada yang membinasakannya, maka aku akan membinasakannya. Kalau yang bikin binasa siapa? Kita sendiri karena kita nggak pakai helm. Kita dibinasakan Tuhan. Jangan main-main loh saudara. Ini hal kayaknya kecil helm, tapi saya harus ulang-ulang ini sampai sebulan 2 bulan. Mbok saya ndak pekewoh saudara, ngomongin saudara. Ya, saudara kayak anak-anak rohani saya kok. Ya bukan kayak, saudara ini sudah anak-anak rohani saya. Makanya saya harus ngomongin baik-baik saudara, serius ini. Ini azas-azas pokok. Ya. Dia bilang kalau kita ini berasal dari atas, kita harus memikirkan hal yang di atas. Nah, lalu azas pokok perpuluhan. Wah, saya senang di sini saudara-saudara bayar perpuluhan. Banyak yang bayar. Ngembaliin sama Tuhan loh. Ya. Bukan buat kami, bukan. Ngembaliin sama Tuhan. Tapi ada yang belum. Ya. Saya baca orang-orang yang pernah ke surga, ke neraka. Kadang-kadang ngeri. Masuk hal-hal kecil gitu aja. Nah, kita pikirkan hal kecil. Azas pokok nih hal kecil kan. Karena hal kecil aja orang gak masuk surga ya. Wah, gimana kalau orang imannya belum kuat ya Tuhan ya. Tuhan bilang sampai kapan imannya tidak kuat? Sudah berapa lama ke gereja? Saya ini sejak kecil saudara bayar perpuluhan. Saya dikasih berapa aja tak sisih perpuluhannya. Ya. Sampai sekarang ini saya udah nggak bayar perpuluhan lagi. Kaget. Nggak bayar perpuluhan karena apa? Saya sudah bayar lebih dari perpuluhan, nggak 1/10 tok. Kadang-kadang itu saya punya rekening itu kandas, saudara. Tinggal sak yuto kurang, kandas dari banyak juta. Saya nggak bayar perpuluhan. Saya hidup dipimpin Roh. Sudah banyak pemberian yang saya berikan. Saya nggak pamer. Saya cuma mau ngomong sama saudara. Ngeri saudara. Kalau di surga tiba-tiba kita tuh dicegat sama Om Petrus. Karena kita nggak bayar perpuluhan. Pikir kita ngirit, loh ras dengok, nggak cukup katanya. Nggak cukup karena kamu hitung. Nggak pakai iman. Tapi saat kita pakai iman, kita tinggal bayar saja. Nanti Tuhan itu yang nyukupin. Tuhan itu yang akan nutup semua kebutuhan kita. Kita sama Tuhan hitungan. Tuhan lebih hitungan sama kita loh saudara. Kita pikir hitungan, wah eman-eman yo, nek dingin-dingin semene. Saudara tiba-tiba saudara jantungnya dipuntir sidik. Masuk rumah sakit yang dikeluarkan lebih dari itu. Iya. Dijegal sidik motore, jatuh lebih keluarnya lebih dari itu. Rumahnya hanya disentuh dikit, ambrol, yang keluar lebih dari itu. Matane sentuh sitik, harus operasi. Ya, seperti kalau saudara makan mangga. Hubungannya makan mangga apa ya? Saudara makan mangga itu kan ada kulitnya, ada peloke. Kalau saudara saya dikasih Bu Wur sama Pak Joko. Nah, mereka suka ngasih. Bu Ani juga ngasih. Kalau panen itu ngasih mangganya enak banget.
Kira-kira saya ini serakah enggak? Peloke tak makan sampai entek. Diguyu toh. Soalnya apa? Saudara bayangke saya makan pelok itu kan nggak mungkin kan? Lalu saking emane-mane kulitnya tak geragoti. Saya sama guyu bae. Saking ini nggak masuk akal. Demikian juga dengan kita. Kita dikasih Tuhan, ada benih yang harus ditabur, ada yang harus dikembalikan. Ya. Nggak semua dimakan. Saking geragase itu pelok alot ya wes digodhog sik. Rong jam kenempuk mareman soale ya toh. Ya enggak, bukan gitu saudara. Kalau Tuhan ngasih kita berkat, ada yang dipakai, ada yang dimakan sendiri, ada yang ditabur, ada yang diberikan, dikembalikan sama Tuhan. Saudara, saya baca, ini saya enggak selama ini saya cerita mengenai Reverend Park Yong-gyu. Ingat nggak? Kalau saya ngomong pendeta Korea Reverend Park Yong-gyu, saudara ingat apa? Ya? Bahannya datang. Kalau kalian kalah loh. Dan ibu-ibu langsung nyaur. Bahannya datang. Anaknya Pak Yakub tuh loh, cilik-cilik. Dengarkan firman saya, bahannya datang ini. Terus pas ulang tahun mereka datang ke rumah saya bawa anaknya, tak rayake. Tak belikan roti tar, tak masakin, terus mereka juga bawa masakan. Tak hias, happy birthday. Lalu saya kasih hadiah. Hadiahnya saya lupa apa beberapa, tetapi yang saya ingat di antaranya itu ada bantal ya. Lalu ada celengan. Saya nggak ngerti nih. Berapa bulan kemudian ya Pak ya? 9 bulan atau? Nggak sampai setahun. Tiba-tiba dia datang ke situ sebelum ibadah. Bahannya datang. Tapi kira apa? Celengannya wes kebak dikasihkan saya. Loh, itu anak kecil loh saudara, luar biasa enggak? Iya. Nah saya sering kali ngomong gitu, tetapi ada di mana Reverend Park Yong-gyu ini yang penting. Kita baca dari awal dulu. Kesaksian pendeta Park Yong-gyu. Tahun 1987, pendeta Park telah meninggal karena tekanan darah tinggi. Tapi oleh anugerah Tuhan hidupnya diperpanjang 20 tahun lagi. Berarti dia sudah mati ya tahun 2007. Tetapi untuk 4 tahun pertama dia tidak dapat berbicara karena kondisinya yang tidak memungkinkan. Umurnya 50 tahun sewaktu dia kembali hidup. Selama waktu dia meninggal Tuhan memperlihatkannya surga dan neraka. Next. Saya ingin Anda tahu jika Anda sombong dan angkuh. Ini kata pendeta Park. Anda akan mendatangkan kutukan atas dirimu. Saya memiliki jemaat besar dengan 5.000 anggota. Tapi Tuhan merendahkan saya karena kesombongan saya. Sekarang saya takut akan Allah. Saya memiliki harta kekayaan seharga 150 juta USD. Tolong dikurskan. Dan saya memiliki 5 mobil mewah. Tetapi setelah peristiwa kematianku, saya memberikan semuanya. 150 juta kali 15.000 adalah Abraham sing cepet ngitungnya. Berapa? 25 triliun
Dia punya kekayaan 25 triliun. Akhirnya waktu dia sudah sadar, dia berikan semuanya. Karena apa? Berikutnya. Oke, yang 5 ini. Di saat dia ketemu Tuhan, Tuhan bertanya kepadaku 5 pertanyaan. Berapa banyak waktu yang kau luangkan untuk membaca firman? Berapa banyak? Berapa banyak yang kau beri untuk persembahan? Persembahan loh, bukan perpuluhan loh, persembahan. 3. Berapa kali kau menginjili orang? Apakah kau telah memberi perpuluhan dengan benar? Benar loh. Berapa banyak waktu yang kau habiskan di dalam doa? Ini pertanyaan ini Tuhan tanyakan kepada pendeta Park. Ya. Dia ini tadinya doa banyak, tadinya puasa. Tapi karena sudah sibuk pelayanan, 5.000 jiwa, dia mendirikan sekolah Alkitab, dia mendirikan panti asuhan, dia mendirikan ini dan itu, dia terkenal. Waktu doanya dikelongi, dikurangi. Berapa banyak kamu penginjilan? Berapa banyak kamu melayani? Berapa banyak kamu persembahan yang kamu berikan kepada Tuhan? Cinta Tuhan enggak kamu? Cek sendiri. Kalau kita kurang-kurang dari ini, ngeri kita di hadapan Tuhan kalau kita harus bertanggung jawab. Lalu dia bilang, saya pergi ke sana dikasih lihat ada 3 bagian, 3 perbedaan. Ada anak-anak juga. Lalu ada orang-orang pendeta-pendeta. Lalu ada mereka pendeta, saya bingung. Kok masuk di areanya kok gersang. Di surga ada yang seperti gersang, tetapi gersangnya di surga ya jauh lebih enak daripada enaknya di dunia gitu. Tetapi namanya di surga ada gersangnya, lalu dia bingung, gersang ini yang tinggal siapa? Ternyata ada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, penatua. Mungkin di sini namanya pelayan perjamuan, ya. Yang rumahnya itu waktu dia lihat sepintas kayak kandang pitik. Kok gini amat? Ya, barengan tidurnya, nggak mewah gitu. Kenapa? Karena mereka tidak menjalankan yang 5 ini. Sedikit sekali yang mereka lakukan. Ya. Ini kita harus belajar waspada, saudara. Lalu rumah, dia kan pingin lihat rumahnya kan. Pingin saya lihat mana malaikat, rumah saya mana? Oh, dia bilang, wah saya kan pendeta dengan 5.000 jemaat, pasti rumah saya gede. Malaikat bilang, oh belum waktunya kamu dikasih lihat. Oh pokoknya saya mau lihat ngedrel, saudara. Akhirnya ya wes. Waktu diajak, loh kok ke rumah yang lagi dibangun? Yang bener aja malaikat, tolong ya antar saya ke area rumah saya. Lah ya ini rumah Bapak. Loh kok kayak gini belum dibangun? Lah Bapak belum meninggal. Ini baru diangkat Tuhan aja dikasih lihat. Wah, lah rumahnya kok gini. Gak ada hiasan-hiasan. Lalu yang terakhir, saya melanjutkan pertanyaanku. Apa yang harus saya lakukan di bumi untuk menyediakan bahan-bahan bagi rumahku? Malaikat menjawab, ada 7 hal yang harus dilakukan seseorang untuk mengumpulkan bahan-bahan bagi pembangunan rumahnya. 1, apa? Penjumlahan dari total penyembahan dan pujian kepada Allah. Makanya jangan nyetel TV terus sepanjang hari, tetapi justru pujian dan penyembahan.
Kedua, waktu yang mereka luangkan untuk membaca Alkitab lagi, tuh saudara. Ketiga, waktu yang mereka luangkan untuk berdoa. Berapa lama saudara berdoa? Berapa lama saudara baca Alkitab? Gak pernah cuman minggu tok. Oh, jangan sampai. Ya. 4. Waktu yang mereka luangkan untuk menginjili orang lain. Penting penginjilan. 5. Persembahan seseorang kepada Allah. 6 lagi. Ketaatan mereka dalam perpuluhan kepada Allah. Ini bangun rumah sendiri di sorga saudara. 7. Waktu yang mereka luangkan untuk melayani gereja dalam segala cara. Dalam segala cara, saudara melayani apa aja. Di sini ada pelayan-pelayan yang nggak kelihatan. Kalau Sabtu bersihin gereja, ngepel gereja, ngepel pastori, bersihin WC yang saudara-saudara pakai. Di sini ada ibu-ibu, bapak-bapak yang kalau Sabtu itu kerjanya kayak gitu. Saudara bisa duduk, bisa nyaman karena ada mereka-mereka. Segala cara. Inilah perbuatan atau pekerjaan karena ketaatan di mana seorang mengumpulkan bahan-bahan untuk membangun rumah surgawi siapa? Mereka. Saudara-saudara, jika seorang kurang dalam area ini, mereka tidak akan memiliki bahan untuk membangun rumah mereka. Saudara bisa baca di internet banyak kisahnya ini. Lalu saudara bisa baca bukunya, saudara bisa juga baca ikutin YouTube-nya, namanya Pak Yong Kyu, KYU, ya. Nah itu saudara yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Ini azas pokok, masih pokok saudara. Awal banget, tapi kalau saudara belum melakukan ini yang pokok, gimana saudara bisa dibukakan dengan pewahyuan-pewahyuan yang besar, yang tinggi, yang luar biasa. Saya rindu saudara di sini nanti sama-sama kita membangkitkan kuasa Roh Kudus, kuasa Elohim, kuasa Tuhan sendiri. Saudara jalan, orang-orang pada sembuh ya. Saudara rumah sakit, orang-orang pada bangkit. Wow, luar biasa. Saudara nggak ada yang nelpon kami, nggak butuh kami. Karena apa? Saudara sakit, saudara tumpangin tangan sendiri sembuh. Wah, luar biasa. Itu hal yang luar biasa. Ada penggandaan, lalu ada teleportasi. Ya. Ini loh saudara, teleportasi. Kayak Filipus. Tuhan butuh dia untuk ketemu sida-sida dari Ethiopia. Dia lagi KKR di sini, tiba-tiba sudah ada di jalan di mana dia ketemu. Itu teleportasi. Sekarang ada. Ya, hamba Tuhan di sini ada, di Indonesia ada beberapa. Tiba-tiba sudah sampai di Jakarta. Dia dari Desa, Jawa Timur. Di sana. Ya. Balik lagi. Wow. Dalam sehari paling berapa jam aja? 2-3 jam dia pelayanan di sana, pelayanan di sini. Ada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan teleportasi seperti itu. Tiba-tiba Tuhan bawa dia ke pinggir sungai. Di pinggir sungai ternyata ada anak hampir tenggelam. Gelagap. Dia tolong, dia taruh di pinggir, terus tiba-tiba Tuhan bawa lagi dia ke rumahnya. Dia bingung, kayak mimpi, merinding saya ngomong. Kayak mimpi, tetapi kenyataan. Ada beritanya tiba-tiba. Anak itu hilang, tenggelam, tetapi nggak tahu kok tiba-tiba dia sudah ada orang, tetapi nggak kelihatan. Ada hamba Tuhan di Amerika. Tuhan bilang, kamu siap? Ya, saya siap pakai jas. Ya, akan aku bawa kamu pelayanan. Kemana Tuhan? Saya menengok. Dah, meneng. Dah, sekarang kamu keluar pergi. Kemana Tuhan? Masuk ke lift. Masuk di lift. Waktu di lift, pencet nomor berapa Tuhan? Pencet nomor ini. Dah, pencet. Set. Dibuka. Loh, orang Cina semua.
Bingung. Loh, saya di mana ini? Dia ngomong bahasa Inggris. Where am I? Oh, pakai bahasa Inggris. Iya, dituntun. Ada sel grup persekutuan. Dia suruh bersaksi. Terus dikasih kartu nama. Ya, dikasih kartu nama. Nanti kembali lagi ke sini ya, katanya. Kata teman-temannya di situ. Iya. Oe. Dimasukin ke kantong jasnya. Terus dia bingung, saya pulang kemana? Ke lift lagi. Waktu ke lift lagi, tutup, set. Waktu dibuka sudah di Amerika. Nah, ini nantinya saudara, kita bisa pelayanan seperti ini. Teleportasi. Ya. Bukan transportasi, tapi teleportasi. Ini kalau kita sudah meninggalkan azas-azas pokok, itu sebabnya pakai mari kita berdoa pakai helm. Bapak, kami mengucap syukur pagi hari ini jemaat di sini ABC Family akan meninggalkan azas-azas pokok mereka. Mereka siap untuk terbang, mereka siap untuk dipakai Tuhan, penginjilan, teleportasi, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Itu sebabnya saat mereka boleh meninggalkan azas-azas pokok, mereka mencintai firman Tuhan, baca firman, berikan persembahan yang baik, memberikan perpuluhan yang benar, maka Tuhan akan bawa mereka untuk naik ke level-level manusia roh yang lebih tinggi lagi. Hamba mengucap syukur dan menitipkan firman ini di tanah hati mereka, baik juga kepada seluruh pemirsa YouTube streaming. Aku memberkati semua dan semua telinga yang sudah mendengar ini, mereka akan diberkati saat mereka menjadi pelaku kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang diberkati berkata amin.